Apa yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti nilai-nilai dasar Pancasila menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan iptek dan menunjukkan sistem etika dalam pengembangan iptek. Tidak dapat dipungkiri, iptek sering disalahgunakan sebagai sarana negatif karena arus globalisasi. Tapi, karena adanya nilai-nilai Pancasila dalam iptek, kita harusnya bersyukur dengan teknologi yang bisa memakmurkan masyarakat, mencerdaskan anak bangsa, dan mengembangkan pembangunan negara Indonesia tercinta. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan dalam masyarakat majemuk. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyangkut pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas karena kebudayaan nasional diperlukan sebagai landasan atau media sosial yang memperkuat persatuan. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial sebagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kecemburuan, kesenjangan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistik dengan mendasar pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Dengan demikian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi diartikan sebagai pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, tetapi demi kemanusiaan. Demi kesejahteraan seluruh bangsa, didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekadar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Ayo kita kembangkan negara Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau bukan kita, siapa lagi? Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila adalah paradigma, sebab Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam program pembangunan. Kata paradigma berasal dari bahasa Inggris, yaitu paradigm, yang berarti model, pola, atau contoh. Nah, maksudnya apa sih Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Nah, bagaimana sih pembangunan yang dikatakan sesuai dengan Pancasila? Yang pertama, pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Pembangunan harus menghormati hak asasi manusia. Pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Pembangunan dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Nah, berikut implementasinya. Pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan.
Ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Nah, nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan. Dari sila pertama menunjukkan tidak satupun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas tempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, dan golongan. Di sila ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Di sila keempat merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Dan di sila yang kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Maksudnya, hukum yang dibentuk itu tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Nah, sebuah konstitusi itu memuat materi-materi konstitusi. Yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Haji Lubis Sukalana MPD dan Bapak Cikrani Hamdani SPD MPD sebagai selaku dosen mata kuliah pendidikan Pancasila yang saya hormati, di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi yang berjudul Pancasila sebagai paradigma kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebelum berlanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Tiffany Rahma Febrianti, Febi Putri Indah Permatasari, dan saya sendiri Daniel Sari dengan NPM 205060163 dan Randy. Poin yang akan kami jelaskan, poin pertama dan kedua akan saya sendiri jabarkan, yang ketiga dan keempat oleh Febi, 5 dan 6 oleh Tiffany, dan yang terakhir 7 dan 8 oleh Randy. Paradigma. Apa itu paradigma? Paradigma merupakan kerangka berpikir masyarakat yang berlandaskan pada suatu pedoman tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat, sehingga dapat tercapai pemecahan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Untuk mencapai tujuan hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara, Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sebagai perwujudan dalam praksis dalam meningkatkan hak dan martabatnya. Secara filosofis, hakikat kehidupan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai dan pada sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Hal ini dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kepuasan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi. Sistem politik di Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan. Sebagai perilaku politik baik dari warga negara maupun penyelenggara negara, dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan moral. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Contoh implementasi yang dapat dilihat yaitu meningkatkan kepentingan rakyat demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan dalam kesadarannya. Tujuan keadilannya menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun di era globalisasi seperti ini, implementasi perlu direkonstruksi dalam perwujudan masyarakat civil society yang mencakup masyarakat tradisional, yaitu berbagai asal etnik, agama, dan golongan.
Namun, sebagai masyarakat informasi, nilai politik sosial dijadikan moral baru, menjadi nilai toleransi, nilai kejujuran, nilai transparansi hukum atau kelembagaan yang bermoral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Putri, NPM 205060162. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila, dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu kepada sila keempat Pancasila, sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu kepada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Dengan demikian, subjudul ini menunjukkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan atau pembangunan demokrasi ekonomi atau pembangunan sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi Indonesia. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan dengan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, menjadikan warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Rahma Febrianti. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan hukum. Nah, menurut ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1996, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Maksudnya, semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus berdasarkan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara kita, dasar negara Indonesia. Pokok-pokok pemikiran dalam Pancasila yang dijadikan sebagai paradigma hukum adalah bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjunjung tinggi persatuan. Nah, ini adalah syarat mutlak untuk membangun Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara saja, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia juga. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia adalah mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Semesta. Kalau jika disingkat, SISHANKAMRATA. Nah, sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara dan wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari ancaman. Lalu penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Nah, sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat atau individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, lalu dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum itu apa? Hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Nah, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan oleh permusyawaratan perwakilan. Lalu yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan dan penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan antarumat beragama.
Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun. Bahkan predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Indonesia adalah negara yang majemuk, bineka, dan plural. Indonesia terdiri dari beberapa suku, etnis, bahasa, dan agama. Namun terjalin kerjasama guna meraih dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kita. Namun, akhir-akhir ini, keramahan kita mulai dipertanyakan oleh banyak kalangan karena ada beberapa kasus kekerasan yang bernuansa agama. Ketika bicara peristiwa yang terjadi di Indonesia, hampir pasti semuanya melibatkan umat muslim. Hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Masyarakat muslim di Indonesia memang terdapat beberapa aliran yang tidak terkoordinir, sehingga apapun yang diperbuat oleh umat Islam, menurut umat non-muslim mereka seakan-akan mereferensikan umat muslim. Paradigma toleransi antar umat beragama guna terciptanya kerukunan umat beragama perspektif Piagam Madinah pada intinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua umat Islam meskipun terdiri dari banyak suku merupakan satu komunitas. Yang kedua, hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam lainnya berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, ada bertetangga dengan baik. Yang kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Yang ketiga, membela mereka yang teraniaya. Yang keempat, saling menasehati. Dan yang terakhir, ada menghormati kebebasan beragama. Lalu, 5 prinsip tersebut mengisyaratkan yang pertama, persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama. Yang kedua, pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama, serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Dalam analisis dan interpretasi sosiologis dari agama, Ronald Robeson ID misalnya mengatakan bahwa hubungan agama dan politik muncul sebagai masalah hanya pada bangsa-bangsa yang memiliki heterogenitas di bidang agama. Hal ini didasarkan pada postulat bahwa homogenitas agama merupakan kondisi kestabilan politik. Sebab, bila kepercayaan yang berlawanan bicara mengenai nilai-nilai tertinggi atau ultimate value dan masuk ke arena politik, maka pertikaian akan mulai dan semakin jauh dari kompromi. Dalam beberapa tahap dan kesempatan, masyarakat Indonesia yang sejak semula bercirikan majemuk, banyak kita temukan upaya masyarakat yang mencoba untuk membina kerukunan antar masyarakat. Lahirnya lembaga-lembaga kehidupan sosial budaya, seperti Pela di Maluku, Mapalus di Sulawesi Utara, Rumah Bentang di Kalimantan Tengah, dan Marga di Tapanuli, Sumatera Utara, merupakan bukti-bukti kerukunan beragama dalam masyarakat. Kedepan, guna memperkokoh kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia yang saat ini sedang diuji, kiranya perlu membangun dialog horizontal dan dialog vertikal. Dialog horizontal maksudnya adalah interaksi antar manusia yang dilandasi dialog untuk mencapai saling pengertian, pengakuan dan eksistensi manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang indeterminis dan interdependen. Yang selanjutnya, identitas indeterminis adalah sikap dasar manusia yang menyebutkan bahwa posisi manusia berada pada kemanusiaannya. Artinya posisi manusia yang bukan sebagai benda mekanik, melainkan sebagai manusia yang berakal budi, kreatif, dan yang berbudaya. Nah, jadi pada intinya, Pancasila memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat beragama untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Negara Indonesia sangat terbuka dengan umat beragama lainnya. Negara Indonesia juga memberikan kebebasan terhadap warganya untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi pada intinya, meskipun negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman antara suku, ras, bahasa, dan agama, namun negara Indonesia itu memiliki satu tujuan atau satu cita-cita, yaitu persatuan dari negara Indonesia tersebut. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam penjelasan saya kurang jelas atau ada yang kurang paham. Mohon maaf dan terima kasih. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan IPTEX. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan IPTEX. Sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila harus dijadikan sebagai sistem etika dalam pengembangan IPTEX. Jadi, kesimpulan dari PowerPoint kami ini adalah bahwa Pancasila merupakan asas normatif untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila adalah tonggak yang dijadikan sebagai paradigma
atau kerangka berpikir masyarakat dalam menjalani kehidupan yang berkenaan dengan kegiatan sosial dari berbagai aspek yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, kehidupan, beragama, dan ipteks. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.